berantas mafia tanah. Pandangan Anda bagaimana, Pak Suparji? Saya sangat setuju. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberantas mafia tanah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri untuk tidak ragu mengusut para mafia tanah yang ada di tanah air. Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengaku sangat setuju dengan seruan Presiden itu. Namun ia mengatakan perlu aksi yang tegas dan nyata dari para penegak hukum. Karena ia melihat sampai saat ini hasilnya belum signifikan. Artinya masih banyak masyarakat yang dirugikan oleh para mafia tanah dengan berbagai cara seperti menggandakan sertifikat tanah milik warga. Polanya adalah sistematis gitu ya, di mana ada orang yang punya duit banyak ya, terus kemudian dia bermain-main dalam konteks otoritas yang menyebutkan sertifikat kan gitu, dan terus kemudian ketika terjadi sengketa di pengadilan, dia bermain-main bukan dalam tanda petik ya, mempengaruhi bagaimana pengadilan berlangsung, sehingga pada akhirnya mafia tadi itu berhasil memiliki tanah secara legal karena berdasarkan pada sertifikat, berdasarkan pada putusan pengadilan, tetapi secara faktual sebetulnya yang bersangkutan tidak memiliki hak. Jadi poin yang saya tegaskan adalah sekali lagi bahwa komitmen pemberantasan mafia tanah itu harus diwujudkan secara otentik sehingga memang itu memberikan dampak yang secara signifikan. Suparji menambahkan dalam langkah itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari kegagalan pemberantasan mafia tanah, sehingga harus dilakukan langkah-langkah berikutnya. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak diam dan tetap mempertahankan tanah mereka apabila mereka memang memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya berfokus pada sertifikat tanah yang dimiliki, tetapi masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan dan melengkapi bukti-bukti pendukung lain. Para data dengan mafia atau perampas tanah ini, karena menegaskan bahwa perampasan tanah ini bukan perkara perdata juga, tetapi juga perkara pidana gitu. Di sisi lain, agar terhindar dari kasus mafia tanah, juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Tengku Taufikul Hadi menyarankan agar masyarakat berhati-hati saat ingin membeli tanah. Masyarakat harus jeli untuk memastikan apakah tanah tersebut memiliki kasus atau tidak. Sebuah tanah tidak bermasalah adalah apabila telah terkonfirmasi kepada desa setempat. Jadi apakah itu LT, LT atau kepala desa, terutama kepala desa. Karena kalau kita membeli tanah itu ada surat kesaksian dari kepala desa. Kalau tidak ada, maka itu kan tidak bisa dibikin surat AJB, akte jual beli. Yang kedua adalah kepada BPN. Kita harus datang kepada BPN, kita sudah tahu koordinatnya, sudah ada semuanya, sudah jelas di mana lokasinya, siapa pemiliknya, desa apa dan sebagainya, di RT apa. Kita konfirmasi kepada BPN, Pak, ini saya mau beli tanah ini, apakah tanah ini ada masalah atau tidak? Sudah dibeli oleh orang lain atau tidak? Nah, itulah yang harus kita lakukan selalu kalau kita ingin membeli tanah. Data terakhir Kementerian ATR BPN mencatat kasus yang terindikasi sebagai mafia tanah di Indonesia sejak tahun 2018 mencapai 242 kasus. Penanganan kasus-kasus tersebut dilakukan kementerian dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Sebanyak 95 warga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mendapat sertifikat tanah secara gratis melalui program redistribusi tanah tahun 2021. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi. Sertifikat melalui redistribusi tanah Berdaya adalah sejumlah 95 orang. Jadi ada 200 bidang atau 200 sertifikat. Sebanyak 95 warga di Desa Beringinsari, Kecamatan Sukorojo, Kabupaten Kendal mendapat sertifikat tanah secara gratis melalui program redistribusi tanah tahun 2021. Penyerahan sertifikat tersebut secara simbolis dilakukan di Pendopo Tumenggung, Baworoso, Kendal bersamaan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang . Tanah tersebut merupakan tanah negara yang sudah dikelola warga sejak tahun 1960 dan pada tahun 2021 ini dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2021 diberikan sertifikat tanah tanpa biaya alias gratis.
dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Rantau tahun 2021 dipusatkan penyerahan sertifikat gratis ini dipusatkan di Istana PPR yang tadi disaksikan bersama. Bupati Kendal Tiko M. Ganinduto berharap sertifikat tanah yang sudah dimiliki supaya dijaga dengan baik dan bermanfaat. Dan harapannya sertifikat ini bisa dijaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan harapan ini bisa meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Sukorejo, Desa Bringensari. Sementara itu, Munib, salah seorang warga, mengaku senang bisa mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Ia telah mengelola tanah seluas 1.654 meter persegi sejak 20 tahun yang lalu yang dibeli dari orang tuanya. Alhamdulillah mulai tahun ini sudah ada sertifikat yang sudah diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya sesuatu apapun. Beralih ke berita luar negeri, di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76 tentang krisis Rohingya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan pentingnya penyaluran vaksin kepada rakyat Afghanistan dan pengungsi Rohingya di Bangladesh. Berikut laporan Retno Mandasari. Keselamatan dan well-being rakyat Afghanistan. Pekan pertemuan tingkat tinggi pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa SMU PBB ke-76 yang telah diawali awal pekan ini juga dirangkaikan dengan sejumlah pertemuan tambahan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir langsung ke markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, turut menghadiri sejumlah pertemuan. Di antaranya pertemuan Menlu G20 dan event tingkat tinggi mengenai krisis Rohingya. Di kedua pertemuan itu, Menlu RI menitik beratkan perlunya memberikan bantuan vaksin COVID-19 bagi rakyat Afghanistan dan pengungsi Rohingya. Menlu Retno mengatakan bantuan vaksinasi merupakan salah satu kebutuhan mendesak di Afghanistan yang bisa diberikan melalui mekanisme berbagi dosis. Retno menekankan bantuan untuk rakyat Afghanistan itu harus tepat sasaran. Dunia internasional harus dapat membantu rakyat Afghanistan menghadapi COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi melalui mekanisme dose sharing dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat Afghanistan. Perhatian Indonesia akan pentingnya pemberian bantuan vaksin COVID-19 juga tertuju bagi para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Menlu RI menyebut penyaluran bantuan vaksinasi hingga peralatan kesehatan untuk penanganan COVID-19 perlu segera dilakukan bagi para pengungsi itu. Untuk itu vaksinasi, alat kesehatan, obat-obatan harus disalurkan segera ke Cox's Bazar. Masyarakat internasional harus bekerja sama untuk memastikan pengungsi Rohingya dapat memperoleh akses terhadap vaksin. Fokus mengenai distribusi vaksin dalam penanganan COVID-19 yang dinilai Indonesia masih dihadapkan dengan adanya diskriminasi juga disampaikan Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya di debat umum SMU PBB ke-76. Presiden Joko Widodo mengatakan masih adanya diskriminasi dalam distribusi vaksin sehingga membuat penanganan COVID-19 terhambat. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global. Sementara terkait kondisi Afghanistan, Indonesia mengharapkan sejumlah hal dapat terrealisasi. Meski terdapat kekhawatiran terhadap kemajuan yang selama ini telah dicapai di Afghanistan dapat mengalami kemunduran, termasuk di bidang pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Serta Indonesia menekankan pentingnya masyarakat internasional membantu menciptakan kondisi yang mendukung bagi kembalinya pengungsi Rohingya ke Myanmar. By His Excellency Joko Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3, RRI. At the 76th session. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan kabar ditemukannya 25 klaster COVID-19 di ibu kota saat pembelajaran tatap muka atau PTM berlangsung. Laporan selengkapnya, Alfred Tutor. Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota mengatakan bakal melakukan pengecekan terhadap temuan klaster COVID-19 di kalangan anak sekolah. Riza mengaku akan langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, guna memastikan kebenarannya.
Menurut Riza, sejauh ini penerapan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah-sekolah telah sesuai mekanisme yang ada. Sehingga bila ditemukan kasus penularan virus COVID-19, menurutnya tak mungkin terjadi ketika para siswa dan siswi melaksanakan PTM, melainkan saat perjalanan menuju sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, informasi itu masih perlu kita cek kembali ya. Nanti Bu Dinkes, Bu Widya akan mengecek kembali kepastiannya. Apabila itu benar, sejauh ini kami meyakini prokes yang dilaksanakan di PTM di sekolah-sekolah sudah sesuai dengan mekanisme prosedur SOP yang ada. Jadi baik ya, kalaupun nanti ada yang tertular itu kemungkinan ya dalam perjalanan atau di rumah, bukan di sekolah. Iya, kami sampai hari ini yakin optimis PTM tidak menimbulkan klaster ya. Tapi untuk pastinya nanti nunggu keterangan dari Bu Kadis ya. Sementara itu peristiwa ini langsung mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang khawatir dan meminta Pemprov bergerak cepat, ada yang meminta Pemprov memastikan prokes dilakukan secara ketat saat PTM berlangsung di sekolah-sekolah. Saya Rangga, sebagai orang tua yang juga tinggal di Jakarta, saya rasa mendengar ada klaster COVID-19 di sekolah. Mohon agar tim pemantau lebih ketat lagi untuk meningkatkan atau menegakkan prokes. Kalau perlu, anak-anak siswa ditegur kalau ada yang abai terhadap prokes. Setuju warga Jaksel, saya rasa Pemprov harus bergerak cepat ya. Takut-takutnya malah penularan semakin luas. Kasian nih anak-anak. Sebelumnya sebanyak 25 klaster COVID-19 kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas muncul di Jakarta. Data itu berasal dari hasil survei yang dirilis resmi Kemendikbudristek melalui situs web sekolah.data.kemdikbud.go.id. Di sana tercatat data survei tertanggal 22 September 2021 terdapat 897 responden sekolah yang mengisi survei itu dan hasilnya terdapat 25 klaster COVID-19. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster PTM terbanyak yakni 8 klaster, sedangkan Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat. Ya, pendengar, masih dari dunia pendidikan. Maksud kami, pemerintah Kota Yogyakarta akan memaksimalkan pengawasan protokol kesehatan ketika siswa akan datang ke sekolah hingga pulang sekolah. Dari Yogyakarta, Dian Prawanto melaporkan. Kuncinya sebenarnya tidak hanya semata-mata vaksin, tapi juga pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang mulai digelar di beberapa daerah termasuk DIY mulai memunculkan sebaran COVID di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan kunci pelaksanaan PTM terbatas tidak hanya sekedar cakupan vaksinasi. Menerapkan prinsip kehati-hatian. Bahkan untuk sekolah yang akan mengikuti PTM terbatas harus mendapatkan verifikasi dari Dinas Pendidikan hingga 2 kali. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Yogyakarta itu juga menegaskan kunci pelaksanaan PTM tidak hanya sekedar pelaksanaan protokol ketika di dalam kelas, namun pelaksanaan protokol ketika siswa akan datang hingga siswa akan meninggalkan sekolah. Nah, kadang-kadang ada AB itu hanya memperhatikan apa yang ada di kelas. Nah, yang harus diantisipasi adalah apa yang tidak terjadi di kelas, apa yang terjadi dalam antar jemput ini. Nah, makanya kami sejak awal potensi itu yang sudah kita antisipasi sejak awal. Makanya anak-anak yang masuk itu tidak diperbolehkan ngobrol di luar, kantin tidak dibuka, terus kemudian hanya waktunya maksimal 3 jam. Ketika mau dijemput itu antri, kalau belum ada yang menjemput dia belum kita bawa ke antrian. Itu satu. Yang kedua, ada yang sistem drive-thru, dijemput melalui kendaraan baik motor maupun mobil di depan halaman. Nah, ini supaya untuk mengantisipasi tidak terjadi. Makanya ini persoalan yang ada agak rawan itu memang di luar kelas, nama antar jemput. Sementara itu, Ketua Pansus Penanganan COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Foky Ardianto meminta pemerintah Kota Yogyakarta melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan PTM terbatas di wilayahnya. Foky juga menegaskan pengawasan PTM terbatas tidak sekedar menyangkut masalah pendidikan, namun sudah menjadi masalah kesehatan, sehingga pengawasan protokol kesehatan yang ada di sekolah harus melibatkan dinas kesehatan. Sekolah-sekolah itu kan berada di masing-masing wilayah kerja puskesmas. Melalui itu, puskesmas itu juga punya surveillance di tiap-tiap kelurahan. Nah, itu kan bisa mapping. Nah loh, iya toh. Foky Ardianto juga menyarankan anak usia SD di bawah 12 tahun maupun siswa dengan usia 12 tahun ke atas namun belum mendapatkan vaksinasi diharapkan tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terlebih dahulu.
Masih terkait dunia pendidikan pendengar, meski beresiko mengancam nyawa, siswa dan tenaga didik Desa Urung, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku tetap menyeberangi Sungai Madar tanpa jembatan dan alat bantu penyeberangan agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, di mana kondisi memprihatinkan tersebut pada akhirnya membuat 3 siswa pada akhir pekan lalu terseret arus sungai. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Niar Abdul Litioli. Laporan khusus. Pengalaman sekolah adalah salah satu memori awal yang terbentuk dalam diri manusia. Pengalaman menimba ilmu dan proses yang dilalui menjadi kenangan yang akan membekas bagi para siswa. Namun hal berbeda harus dialami para siswa di berbagai pelosok negeri. Akhir pekan lalu, Sabtu 18 September 2021, 3 siswa yang terdiri dari 2 siswi SMA Nafiri Kasengan dan 1 siswa SMP Negeri 14 Seram bagian timur terseret arus Sungai Madar di Desa Urung, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Ketiga siswa ini terseret arus deras akibat cuaca buruk yang melanda daerah tersebut selama beberapa hari terakhir. Asmiat Rumfot, guru agama SMA Nafiri Kasengan kepada RRI mengisahkan, ketiga siswa terseret arus saat berusaha menyeberangi sungai menuju rumah usai sekolah. Yang pas kita lewat ke sekolah kan ada 3 kali, jadi 3 sungai, sungai yang kita lewati. Jadi yang paling parah itu yang besar, yang namanya itu Kali Madar, Sungai Madar. Jadi pas pulang banjir, jadi kita mau lewat tidak bisa, terpaksa harus langsung saja ke dalam. Jadi memang harus masuk ke dalam untuk menyeberangi sungai begitu? Iya, langsung. Masalahnya tidak ada transportasi, mau lewat itu tidak ada. Air juga naik, jadi tidak bisa lewat. Itu harus kuat juga. Harusnya kuat. Itu kira-kira kedalaman sungai berapa meter waktu ibu masuk itu airnya setinggi apa? Itu tinggi pinggang, bila terlalu, ya itu kan kita jalan di pinggir pantai, jadi kita mencari tempat yang bisa kita lewat, berarti kita lewat, soalnya kalau bagian di darat itu terlalu ke dalam, makanya kita lewat yang di pinggir air asin, air mati. Jadi yang paling pinggir itu tinggi airnya setinggi pinggang orang dewasa? Tinggi pinggang, iya, pinggang orang dewasa. Tidak hanya satu, nyatanya para siswa dan tenaga pendidik di Desa Urung harus melewati 3 sungai setiap harinya saat menuju dan pulang dari sekolah, di mana tidak ada jembatan atau alat bantu penyeberangan yang dapat digunakan untuk menyeberangi sungai. Itu artinya, siswa harus meresikokan nyawanya demi menimba ilmu, dan tenaga pendidik juga harus melalui risiko serupa demi mencerdaskan bangsa. Sungai ini ada 3 yang harus diseberangi tiap kali anak-anak di sekolah ataupun pulang dari sekolah, begitu ya Bu ya? Iya, 3 kali. Itu apa tidak ada jembatan yang dibangun Ibu? Tidak ada jembatan sama sekali Bu, ada dari masyarakat, tapi pas banjir hanyur. Yang paling yang dipikir itu kali yang sungai yang besar itu. Tapi pas banjir itu langsung hanyut. Sedangkan yang 2 itu, yang kecil 2 itu tidak ada sampai sekarang. Dari kita masih SD sampai sekarang tidak ada jembatan kali pun tidak ada. Itu yang jembatan sungai atau Kali Madar itu habis terbawa sama banjir, itu kapan Ibu kejadiannya? Kejadiannya hari Sabtu jam 2 siang itu pas kejadian. Jadi sebelum anak-anak hanyut itu memang jembatannya sudah hanyut lebih dulu begitu ya Bu ya? Sudah hanyut, sudah sekitar 2 hari. Masalahnya kan banjir terus itu. Jadi sudah hanyut 2 hari, jadi tidak ada jembatan, makanya pulang terpaksa harus lewat sungai itu. Asmiat menambahkan resiko yang harus mereka hadapi akan meningkat ketika cuaca buruk, di mana debit air di ketiga sungai akan bertambah seiring derasnya arus sungai. Meski demikian, bagi Asmiat dan para siswanya, tidak ada alasan untuk menunda proses belajar. Bu, lalu kalau kondisi seperti ini, apakah sekolah diliburkan kalau cuaca buruk begini Bu, atau seperti apa? Ya tidak ada. Dunia sudah terbiasa itu, sudah terbiasa. Walaupun itu jalan saja, lanjut sekolah saja seperti biasa. Nanti kalau dilihat adanya bagus ya lewat, kalau tidak bisa untuk lewat ya kita stop di pinggir sungai gitu, nanti selesai baru kita lewat. Jadi sambil menunggu gitu, berarti kan kalau anak-anak harus berangkat pagi berarti sekolahnya terlambat dong Bu, karena harus menyeberang. Iya memang begitu Bu, karena kondisinya memang seperti itu, kita mau bikin bagaimana.
Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar seluruh anak bangsa yang wajib diberikan oleh pemerintah. Pendidikan yang dijaminkan oleh pemerintah tidak hanya soal berapa banyak buku yang dimiliki, sebaik apa gedung sekolah yang ditempati, namun juga termasuk infrastruktur penuh bagi akses siswa dan tenaga pengajar menuju sekolah. Dari Jakarta, Nia Bultiloli, Pro 3 RRI. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai siswa sekolah dan tenaga pendidikan Desa Urung, Kabupaten Seram, bagian timur, yang memilih tetap melanjutkan aktivitas sekolah dengan menyeberangi Sungai Madar yang berarus deras tanpa jembatan dan juga alat bantu. Nama saya Yusuf, asal Ambon. Dan saya sendiri sih prihatin mendengar beritanya. Tapi emang seperti itu kondisi di sebagian wilayah di Maluku. Anak-anak di Maluku tuh juga punya hak yang sama seperti anak-anak di daerah lain di Indonesia. Hak untuk belajar dengan nyaman. Ya seperti itulah. Semoga kondisi ini tuh segera jadi perhatian pemerintah pusat dengan serius. Nama saya Ridwan dari Kemang, Jakarta Selatan. Sedih dan miris ya mendengar peristiwa ini. Ketika di mana pusat-pusat kota para siswa bisa sekolah dengan nyaman, di wilayah lain negeri ini ada yang harus berjuang dengan segala keterbatasan untuk bisa sekolah. Semoga segera ada perhatian serius dari pemerintah setempat, terutama untuk akses jembatan yang harus sangat diperlukan. Saya Rifki dari Jakarta Selatan. Menurut saya ini adalah tamparan bagi pemerintah bagaimana infrastruktur di sana sangat kurang dan pemerintah seharusnya mengambil pelajaran dari peristiwa ini agar dapat membangun infrastruktur yang lebih baik di daerah. Pendengar, komentar pagi ini menyoroti beredarnya berita tentang sejumlah pelajar di Seram Timur, Maluku yang pingsan karena terseret arus saat sekolah akibat tiadanya jembatan yang menghubungkan sekolah dengan tempat tinggal mereka. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Selamat pagi pendengar. Kita turut prihatin dengan peristiwa yang diwartakan oleh salah satu media lokal BeritaBeta.com dan juga satu media nasional terkait sejumlah siswa di Desa Uruk, Seram Timur, Maluku yang disebut harus bertaruh dengan nyawa saat menuju sekolah. Mereka harus melewati sungai karena tiadanya jembatan ke sekolah mereka sehingga para siswa tersebut melintasi sungai yang besar. Menurut media tersebut, 3 siswa karena kelelahan, yakni Hartati Wokas, Rani Kusa, dan Sofia Wokas, pingsan terseret arus. Video para siswa itu juga ada pada akun YouTube Berita Beta. Kejadiannya disebut tanggal 18 September dan diberitakan kemarin. Kalau berita ini kemudian terkonfirmasi, maka jelas sangat memprihatinkan, apalagi terkait dengan upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Hanya saja dalam tayangan video di akun YouTube tersebut kurang tergambar sungainya dan saat mereka melintas. Sementara kesan yang tampak justru seperti tidak melintasi sungai tetapi di tepi pantai. Sekali lagi, kita turut prihatin dengan kabar yang diberitakan oleh media tersebut, sehingga karenanya proses konfirmasi menjadi penting. Bila mana ini benar, maka kita semua turut prihatin, apalagi bagi calon-calon anak bangsa, pemimpin bangsa masa depan di berbagai wilayah di seluruh tanah air. Demikian komentar, selamat pagi.